Ada 3 hal yang membuat seorang guru itu menjadi guru yang handal. Yang pertama adalah kedalaman ilmunya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin dalam ilmu guru, itu akan semakin handal, semakin mempesona di depan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, yang membuat seorang guru handal adalah luasnya pengalaman. Jadi ilmu tanpa dijalankan, diimplementasikan, diaplikasikan, maka ilmu itu menjadi kurang bermakna. Maka seorang guru itu semakin luas pengetahuannya, dia akan semakin handal. Apa yang didapat 2 hari dan beberapa hari sebelumnya itu hendaknya diimplementasikan di sekolah masing-masing, ya, ditularkan ke teman-teman. Itu insya Allah akan berkembang nanti ilmu saudara sekalian ini, ya. Ilmu itu semakin disampaikan semakin mendalam, ya. Seperti para trainer ini menyampaikan 2 hari ini juga beliau terinspirasi banyak dari panjenengan semua, saudara semua. Kemudian yang ketiga yang membuat seorang guru handal itu adalah kuatnya penghayatan. Jadi kecintaan terhadap pekerjaan ini, terhadap profesi guru ini. Guru-guru yang baik di sekolah selama ini saya amati, guru-guru bagus, guru-guru teladan, itu guru-guru yang memang sangat mencintai dengan profesinya, dengan pekerjaannya. Jadi semakin kuat penghayatan ustadzah sekalian, maka akan menjadikan ustadzah ini semakin handal, ya. Jadi ada 3 ya yang membuat seorang guru menjadi handal. Yang pertama apa? Kedalaman ilmu. Yang kedua, luasnya pengalaman. Dan yang ketiga adalah kuatnya penghayatan. Jadi kecintaannya besar terhadap pekerjaannya. Inspirasi itu muncul dari kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Seorang guru yang bahagia, yang mencintai pekerjaannya, mencintai anak-anak, itu inspirasinya banyak di sepanjang perjalanan dia menjadi seorang guru. Oleh karena itu, setelah training ini ada 3 kewajiban yang mestinya dilakukan oleh saudara semua, yaitu yang pertama adalah terus belajar, seperti yang tadi disampaikan oleh teman dari Purwokerto, ya, terus belajar. Sekolah boleh berhenti, tapi nggak boleh berhenti belajar, ya. Mungkin Anda S1 nggak nerusin S2 nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh adalah berhenti belajar, ya. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan apa yang didapat di ruang ini, di training-training ini, dilaksanakan di kelas, ya, ditularkan ke teman lain, dan seterusnya. Insya Allah kemanfaatan ilmu itu akan terus bisa berkembang ketika ilmu itu diamalkan, ya, diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, kewajiban saudara sekalian ini adalah menjaga 3 hal sebagai seorang guru muslim dan muslimah. Yang pertama adalah menjaga niat baik, ya, niat ini menentukan segalanya, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, dan kita hanya akan mendapat apa yang kita niatkan. Maka menjaga niat baik itu penting, ya, menjaga niat baik siapapun, posisi apapun, ya. Karena hasil apa yang kita kerjakan itu ditentukan oleh niat kita. Kemudian yang kedua, menjaga ibadah kita. Sebagai guru muslim, saya yakin ibadah Anda akan berkorelasi dengan semangat Anda di kelas, motivasi Anda di kelas, ketulusan Anda
mencintai anak-anak, mengajar anak-anak. Itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ibadah. Dan yang ketiga adalah menjaga akhlak kita, ya. Sebagus apapun kita, ya, sepintar apapun, setinggi apapun posisi kita, ketika kita tidak memiliki akhlak yang baik, maka semuanya menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, kewajiban menjaga tiga ini juga harus kita emban. Kami juga sama, kami juga terus menjaga niat, menjaga ibadah, dan menjaga akhlak kita sebagai para trainer, ya, dan para pimpinan di UMI Foundation. Ternyata untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna itu tak serumit pikiran saya sebelumnya gitu. Sebenarnya mudah. Kalau ada kegiatan supervisi di sekolah itu kayak nightmare buat saya. Insya Allah mungkin kedepannya akan menjadi suatu peluang yang bagus. Oh ya, ini saatnya saya membuktikan gitu. Saatnya saya untuk memberikan membagikan praktik baik saya yang telah saya dapatkan di pelatihan ini, seperti itu. Senang bisa berada di sini, mendapatkan berbagai wawasan tentunya dan pengalaman. Mudah-mudahan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan karir di bidang sains. Yang tentunya terutama pengalaman saya yang selama ini di sekolah hanya menjadi peserta KKG, di sini saya dipaksa menjadi ketua KKG yang belum siap apa-apa sehingga bisa tampil di depan dengan apa adanya, ya alhamdulillah bisa melewatinya. Terima kasih Ustadz. Pesan saya berharap workshop ini bukan hanya menjadi ajang buat kita untuk mendapatkan ilmu baru, tapi juga untuk mendapatkan atau menjadi titik awal bagi kita untuk menggali potensi yang ada pada diri kita. Pelatihan ini sangat inovatif dan interaktif. Semoga ilmu yang kami dapat menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat. Guru yang baik, tutor yang baik tidak akan pernah putus asa untuk terus belajar, karena sejatinya kita adalah pembelajar sejati. Alhamdulillah, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu Taice itu sendiri. Yang kedua, kita mengintegrasikan bagaimana Taice dengan pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, kita bisa memimpin KKG di sekolah kita masing-masing dengan pendekatan inquiry. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.